Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Kiat-kiat agar kita dapat memaksimalkan malam Lailatul Qadar, amalan apa saja yang harus kita amalkan untuk berburu fadilah keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ialah malam yang sangat mulia, malam diturunkannya Al-Quran sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Qadar. Dan satu hal yang sangat-sangat penting kita ketahui ialah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, yang artinya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi umur rata-rata umat manusia ialah 60 sampai 70 tahun, 60 tahun. Nah, ini umur rata-rata umat manusia di zaman Nabi Muhammad SAW. Namun yang 60 tahun itu bisa tertutupi dengan adanya malam Lailatul Qadar. Mengapa demikian? Karena Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Sedangkan kalau seandainya kita hitung 1000 bulan itu setara dengan 83 atau 84 tahun. Jadi satu malam Lailatul Qadar saja itu sudah lebih banyak, lebih panjang daripada umur umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur rata-rata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana apabila kita beribadah di malam itu setara dengan kita beribadah selama 1000 bulan atau selama 83 atau 84 tahun. Hal yang perlu kita incar, perlu kita cari-cari, karena di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya orang yang terhalang dari kebaikan di malam Lailatul Qadar maka ia akan terhalang dari seluruh kebaikan. Dan orang yang mendapat taufiknya Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar, ia akan mendapatkan seluruh kebaikan. Oleh karenanya kalau seandainya kita ingin baik seluruh hidup kita, kita berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Dan rugi kalau seandainya kita tidak mengambil atau memburu fadilah dari malam Lailatul Qadar ini. Kapan lagi kita beramal hanya satu malam tapi dihitung 1000 bulan. Kalau seandainya kita mengatakan nanti tahun depan juga bisa, bagaimana kita memastikan bahwa umur kita akan sampai di tahun berikutnya? Oleh karenanya sekarang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan, maka sekarang juga kita harus berusaha untuk memburu malam Lailatul Qadar ini. Amalan yang harus kita amalkan untuk berburu, untuk memaksimalkan malam Lailatul Qadar kita, tentu ialah amalan yang selalu kita amalkan di bulan Ramadan seluruhnya, yaitu membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Ini adalah hal yang harus kita jaga dari awal Ramadan sampai Ramadan berakhir. Terlebih lagi di 10 malam terakhir di mana malam Lailatul Qadar ini berada. Jadi membaca Al-Quran ini sebagaimana di dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, yang artinya man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka bagi dia satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap satu kebaikan dikali 10. Jadi satu huruf itu bernilai 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la aqulu alif lam mim harfun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi satu huruf itu, alif itu sendiri satu huruf, lam itu sendiri satu huruf, mim itu sendiri satu huruf. Bayangkan kalau seandainya di luar bulan Ramadan saja kita membaca Al-Quran, itu satu huruf 10 kebaikan. Bagaimana kalau di dalam bulan Ramadan? Tentu akan berlipat ganda. Lalu bagaimana dengan di malam Lailatul Qadar? Ini akan sangat-sangat banyak kita akan mendapatkan pahala. Amalan yang kedua adalah sholat malam. Sholat tarawih kita harus
berusaha jaga. Namun di sini ada ujian besar. Ujiannya yaitu hari raya Idul Fitri, di mana orang belanja, buka bersama. Itu di 10 hari terakhir Ramadan banyak sekali acara-acara yang dapat menyebabkan kita luput dari fadilah Lailatul Qadar ini. Seringkali orang belanja, berburu pakaian barulah untuk hari raya dan membuat acara-acara. Katanya sebentar lagi Ramadan selesai harus buat acara. Ini dibalik, ini harusnya kita balik. Kalau memang mau beracara lebih baik di 20 hari pertama. Dan 10 hari terakhir kita harus ubah persepsi kita. Kita harus katakan ini 10 hari terakhir. Harusnya kita fokuskan dengan ibadah. Jangan terbalik. Oh ini 10 hari terakhir, dikit lagi Ramadan kita harus bikin acara, kita harus bukber. Ini adalah hal yang salah. Mengapa demikian? Karena bukber itu seringkali membuat kita lalai dari tarawih. Belum lagi kalau seandainya kita buka bersamanya di luar, maka waktu seringkali banyak terpangkas. Intinya amalan kedua ialah kita harus menjaga sholat malam untuk berburu malam Lailatul Qadar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita harus berusaha keras untuk sholat di malam Lailatul Qadar. Bayangkan kalau seandainya kita tahajud di luar bulan Ramadan, itu pahalanya begitu besar. Kemudian di dalam Ramadan itu dilipat gandakan lagi. Di malam Lailatul Qadar itu lebih besar lagi. Bagaimana kalau seandainya kita sholat tarawih bersama imam? Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, man qoma ma'al imam hatta yansorib kutiba lahu baqiyatu lailatin. Siapa yang sholat bersama imam, sholat tarawih bersama imam sampai imam itu selesai, maka sisa malamnya dari selesai tarawih sampai subuh kita dicatat seakan-akan kita sholat. Jadi ini adalah salah satu amalan yang membuat saldo pahala kita terus bertambah walaupun amalan sudah kita putus. Jadi rugi kalau seandainya di malam Lailatul Qadar kita tidak sholat tarawih dan justru kita berada di luar. Intinya kita memaksimalkan mencari fadilah Lailatul Qadar ini dengan berusaha. Yang kedua yaitu menjaga sholat tarawih, menjaga sholat malam, ditambah dengan sholat tahajud juga sangat-sangat luar biasa kalau seandainya kita bisa mengamalkannya. Amalan yang ketiga yang perlu kita amalkan untuk berburu fadilah dari malam Lailatul Qadar yaitu i'tikaf. Kalau seandainya tadi kita sebutkan bahwasanya amalan yang saldo pahala kita bisa terus bertambah itu walaupun kita tidak beribadah, itu ada sholat tarawih sampai selesai bersama imam. Maka ada amalan lain yang membuat saldo pahala kita akan terus bertambah, setiap detiknya akan bertambah, yaitu yang saya sebutkan tadi, i'tikaf. Jadi i'tikaf ini walaupun hanya sebentar saja, itu tiap detiknya kita akan ditambah pahala kita. Yang penting kita harus benar-benar niat i'tikaf. Dan niat i'tikaf itu adalah kita niat berdiam di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun kita tidur, maka tidur kita itu tetap bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya kita i'tikaf dan kita sholat malam dan kita baca Al-Quran. Apalagi kalau seandainya kita gandengkan amalan-amalan yang tadi. Yang pertama yaitu baca Al-Quran, kemudian kita sholat malam di masjid sambil i'tikaf. Kita i'tikaf, kemudian sholat malam, dan di sholat malam kita baca Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya bacaan Al-Quran yang paling afdol itu adalah di dalam sholat. Maka ini adalah hal yang luar biasa. Jadi berusaha untuk i'tikaf. Mungkin kalau seandainya kita tidak bisa i'tikaf selama 1 malam penuh karena kerjaan dan lain sebagainya, kita tetap berusaha. Minimal mungkin jam 2 kita pergi ke masjid sampai subuh. Atau kalau tidak bisa jam 2, ya jam setengah 3 atau jam 3 minimal. Di malam ganjil, di malam 10 malam terakhir itu kita harus berusaha meluangkan waktu kita untuk i'tikaf. Jangan sampai kita tidak i'tikaf. Yang terakhir, mungkin ada banyak sekali amalan yang perlu kita amalkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan, khususnya untuk memburu keutamaan malam Lailatul Qadar, yaitu kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah
Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, yang artinya Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuun maha pemaaf, maha penghapus dosa, tuhibbul afwa engkau suka kemaafan, fa'fu anni fa'fu anna maka maafkanlah aku, maka hapuskanlah dosaku. Jadi kalau seandainya kita berdoa dengan kata ghafara, istighfar, itu kita minta maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah adalah diampunkannya dosa, namun nanti di yaumul hisab tetap disebut dosanya. Sedangkan al-afu ini adalah kita memohon ampunannya Allah Subhanahu wa taala dan dosa benar-benar dihapus sampai-sampai nanti di hari kiamat tidak akan disebut sama sekali dosa kita. Oleh karenanya salah satu doa yang dianjurkan kita amalkan di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir, ialah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah begitu. Kalau seandainya kita bilang ni, maka kita doa untuk diri kita sendiri. Kalau kita bilang nah, kita bisa niatkan itu untuk seluruh keluarga kita. Bayangkan kalau seandainya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kita berdoa seperti itu, seakan-akan kita terus berdoa selama 83 sampai 84 tahun, yaitu 1000 bulan. Kemudian doa yang kedua, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Kita memohon agar kita dibebaskan dari neraka. Karena di dalam hadis dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menebarkan banyak sekali pembebasan dari api neraka kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan, khususnya ketika waktu berbuka. Dan bagaimana kalau seandainya ketika malam Lailatul Qadar kita berdoa seperti itu, ada kemungkinan dan besar kemungkinannya kita akan mendapatkan itqum minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapat utaqo, yang dimana orang yang mendapat utaqo nanti tidak akan perlu dihisap lagi, karena ia tidak mungkin akan masuk neraka, dibebaskan dari api neraka, dimerdekakan dari neraka, jadi akan langsung masuk surga. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi yang menyaksikan dan juga bagi semua keluarga kita. Kalau seandainya apa yang kita dapat di sini, apa yang saya sampaikan di sini, semoga bisa kita sampaikan ke orang lain juga, dan semoga kita juga bisa mengamalkannya. Sekali lagi, penting untuk kita jaga bacaan Al-Quran kita, kemudian sholat malam, mengikuti imam sampai selesai, dan juga iktikaf. Karena sholat malam dan iktikaf ini membuat saldo pahala kita akan terus bertambah tanpa usaha yang besar. Kemudian yang keempat, jangan lupa kita berdoa. Dan untuk waktu malam Lailatul Qadar sudah dijelaskan oleh banyak sekali ulama dan banyak ustadz telah menyebutkan, yaitu 10 malam terakhir di malam-malam yang ganjil. Kapanpun itu berusaha untuk amalkan, dan kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik dapat beribadah di malam Lailatul Qadar. Karena saya pernah mendengar ada orang bertanya kepada salah seorang ulama, bagaimana dengan orang yang nakal, orang yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari segi amalannya, namun ia beramal di malam Lailatul Qadar. Maka ulama tersebut menjawab, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar. Bisa jadi itu menyebabkan ia akan berubah drastis kehidupannya menjadi orang baik seterusnya. Intinya kita berusaha untuk berburu malam Lailatul Qadar, dapat melampaui usia kita. Usia kita hanya mungkin 60 sampai 70 tahun, tapi satu malam Lailatul Qadar itu sama dengan 83 sampai 84 tahun. Intinya adalah kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniai, agar kita diberi taufik beribadah di malam Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan semua fadilahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.